Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan pertemuan kita kali ini, sebaiknya kita membacakan Quran, berselawat, serta berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang sumber jiwa keberagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang sumber jiwa keberagamaan. Ini akan dibagi 3 bagian atau 3 pandangan. Yang pertama menurut pandangan psikolog, yang kedua menurut pandangan SQ atau spiritual Christian, yang ketiga menurut pandangan teori fitrah atau pandangan Islam. Mari kita bahas menurut pandangan psikologi. Ini dibagi menjadi 2 pandangan. Yang pertama teori monistik dan yang kedua teori fakulti. Menurut teori monistik, yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah berasal dari satu sumber kejiwaan, sumber tunggal, yang manakah yang paling dominan sebagai sumber kejiwaan keagamaan itu, manakah yang paling berperan dari sumber kejiwaan yang dominan itu. Di kalangan ahli terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama menurut Thomas van Aquino, yang berpandangan bahwa manusia beragama itu karena manusia berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Kehidupan beragama merupakan refleksi dari kehidupan berpikir manusia itu sendiri. Yang kedua, menurut pandangan Friedrich Hegel. Menurut pandangan Friedrich Hegel adalah agama adalah suatu pengalaman yang sungguh-sungguh benar dan tepat kebenarannya. Berdasarkan konsep itu, maka agama semata-mata merupakan hal-hal atau persoalan yang berhubungan dengan pikiran. Yang ketiga, menurut pandangan Frederick Schleiermacher, yang menurutnya adalah yang menjadi sumber keagamaan adalah rasa ketergantungan yang mutlak. Dengan adanya rasa ketergantungan yang mutlak itu, manusia merasakan dirinya lemah. Kelemahan itu menyebabkan manusia selalu menggantungkan kehidupannya dengan suatu kekuasaan yang berada di luar kekuasaan dirinya. Dari rasa ketergantungan itulah timbul konsep tentang Tuhan. Rasa tidak berdaya untuk menghilangkan tantangan alam yang selalu dialaminya. Lalu timbullah upacara untuk meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, yang diyakininya dapat melindungi mereka. Itulah realitas dari upacara keagamaan. Selanjutnya menurut Rodolphe Otto, menurutnya sumber jiwa beragama adalah rasa kagum yang berasal dari the wild order atau yang sama sekali lain. Jika seseorang dipengaruhi oleh rasa kagum terhadap sesuatu yang dianggapnya lain dari yang lain, maka keadaan mental seperti itu oleh Otto disebut nominois. Perasaan itulah yang menurut Otto sebagai sumber dari kejiwaan beragama manusia. Selanjutnya menurut Sigmund Freud mengatakan bahwa sumber jiwa keberagaman itu adalah libido seksual atau disebut dengan naluri seksual. Berdasarkan libido ini timbullah ide tentang Tuhan dan upacara keagamaan. Sigmund Freud
mengambil cerita tentang Oedipus Complex, yaitu mitos Yunani. Bagaimana ceritanya? Menurutnya, Oedipus Complex yaitu menceritakan bahwa karena perasaan cinta kepada ibunya, maka Oedipus membunuh ayahnya. Kejadian itu pada manusia primitif. Mereka bersekongkol untuk membunuh ayah yang berasal dari masyarakat promiscuous. Setelah ayahnya mati, timbullah rasa bersalah, sense of guilt, pada diri anak-anak itu. Yang kedua, father image, atau muncullah citra bapak. Setelah membunuh bapaknya, Oedipus dihantui rasa bersalah, lalu timbul rasa penyesalan. Perasaan itu menerbitkan ide untuk membuat suatu cara sebagai penebus kesalahan manusia yang mereka lakukan. Timbullah keinginan untuk memuja arwah ayah yang telah mereka bunuh itu. Realisasi pemujaan itulah sebagai asal mula dari upacara keagamaan. Karena dari pemujaan itulah menurut Freud sebagai asal dari upacara keagamaan. Jadi agama muncul dari ilusi manusia. Selanjutnya menurut William McDougall. Menurut William McDougall, tidak ada insting khusus sebagai sumber jiwa keberagamaan, tetapi dari 14 insting yang ada pada diri manusia, maka agama timbul dari dorongan insting tersebut secara terintegrasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teori fakulti. Menurut teori ini, perbuatan manusia yang bersifat keagamaan dipengaruhi oleh 3 fungsi, yaitu fungsi cipta, fungsi rasa, dan karsa. Fungsi cipta atau fungsi intelektual manusia. Melalui cipta, orang dapat menilai dan membandingkan serta selanjutnya memutuskan suatu tindakan terhadap stimulus tertentu, termasuk dalam aspek keagamaan. Sedangkan fungsi rasa, yaitu tenaga yang dalam jiwa manusia yang banyak berperan dalam membentuk motivasi, atau bisa juga sebagai motivator dalam corak tingkah laku seseorang. Melalui fungsi rasa dapat menimbulkan penghayatan dalam kehidupan beragama yang selanjutnya akan memberi makna pada kehidupan beragama. Nah, sekarang fungsi karsa. Fungsi karsa berfungsi eksklusif dalam jiwa manusia. Karsa berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan. Di antara ahli yang tergolong kepada teori fakulti, diantaranya James Stratton. Menurutnya, yang menjadi sumber jiwa keberagaman adalah adanya konflik dalam kejiwaan manusia. Yang kedua, W.H. Clarke. Berdasarkan pendapat ini tentang keinginan dasar manusia, yaitu live urge, keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari keadaan terdahulu agar terus berlanjut. Dalam surah Al-Fajr ayat 24 dikatakan oleh Allah menyetir bagaimana orang-orang yang kafir itu, seperti pendapat W.H. Clarke ini. Allah mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini agar terus berlanjut. Nah, ini artinya bahwa orang yang telah mati menyesali kehidupannya di saat itu, mengapa kehidupannya di dunia itu tidak melakukan perbuatan baik agar kelanjutan hidupnya di akhirat menjadi seorang yang baik dan akan masuk surga dan akhirnya akan senang dalam surga. Dan selanjutnya menurut Clarke ada juga pertentangan That's urge atau keinginan untuk kembali kepada keadaan semula sebagai benda mati. Ini pun Allah gambarkan dalam surah An-Naba ayat 40. Allah katakan dalam Al-Quran,
Inna anzarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir, yaitu azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah berbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir itu berkata, alangkah baiknya seandainya dulu aku menjadi tanah saja atau benda mati saja. Jadi menurut Clark, ekspresi dari pertentangan antara that dan life merupakan sumber jiwa keberagaman dalam diri manusia. Bagaimana menurut Profesor Dr. Zakia Derajat? Menurut Profesor Dr. Zakia Derajat bahwa manusia memiliki 6 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa harga diri, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan rasa sukses, kebutuhan akan rasa ingin tahu. Jadi menurutnya bahwa ke-6 kebutuhan ini menyebabkan orang memerlukan agama, karena melalui agama kebutuhan tersebut dapat tersalurkan. Yang keempat, menurut W.H. Thomas, yang menjadi sumber jiwa keberagaman itu adalah 4 macam keinginan dasar. Apa saja 4 macam keinginan dasar itu? Menurut Thomas adalah keinginan untuk keselamatan, keinginan untuk mendapatkan penghargaan, keinginan untuk ditanggapi, dan keinginan pengetahuan dan pengalaman baru. Didasarkan pada keempat macam keinginan dasar ini, agama dapat memberikan keempat keinginan dasar ini. Ini mirip seperti pendapat Zakia Derajat. Hanya saja keinginan atau kebutuhan dasar itu dikurangi menjadi 4. Nah, mari kita membahas kepada sumber jiwa keberagaman menurut teori SQ atau spiritual question. Menurut teori kecerdasan spiritual question ini, bahwa kecerdasan spiritual atau yang biasa dikenal dengan SQ dalam bahasa Inggris disebut dengan spiritual question adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui ciptaan, kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Spiritual question merupakan fasilitas yang membantu seorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalan itu. Ciri utama dari SQ ini ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Seseorang dinilai mempunyai kecerdasan spiritual apabila ia mampu memberikan makna dalam kehidupannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa spiritual berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, rohani atau batin. Jadi siapapun dia, pemeluk agama yang taat atau bahkan seorang ateis, kalau mampu memberikan makna dalam kehidupannya sehingga jiwanya mengalami kebahagiaan, berarti telah mempunyai kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak berhubungan dengan agama, melainkan berhubungan erat dengan kejiwaan seseorang. Demikian disimpulkan oleh banyak ahli psikologi dalam bidang ini. Jadi, tidak benar jika kecerdasan spiritual diartikan sebagai orang yang rajin melakukan ibadah, aktif datang ke sebuah pengajian, atau segala hal yang menyangkut agama. Pelopor utama dari kecerdasan spiritual ini ialah suami istri yang bernama Ian Marshall dan Dana Johar. Mereka memandang bahwa SQ ini adalah landasan untuk memfungsikan IQ dan SQ secara efektif. Mereka mengungkapkan gagasannya dalam buku yang berjudul SQ Spiritual Question: The Ultimate Intelligence. Mereka menyatakan bahwa kecerdasan spiritual tidak bisa dihitung karena pertanyaan yang diberikan semata-mata merupakan latihan perenungan. Lebih lanjut, mereka mengatakan manusia sekarang mayoritas hidup dalam budaya yang bodoh secara spiritual. Pada umumnya manusia telah kehilangan pemahaman terhadap nilai-nilai yang mendasar. Kehidupan yang bodoh secara spiritual ini, indikatornya adalah materialisme
egoisme, kehilangan makna dan komitmen hidup yang lebih berarti. Bahkan kekeringan spiritual ini terjadi sebagai produk IQ atau intelligence quotient manusia yang tinggi. Oleh karena itu, penting sekali meningkatkan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual sesungguhnya adalah untuk menghadapi dan memecahkan masalah makna dan nilai, menempatkan perilaku dan kehidupan manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Bila SQ seseorang telah berkembang dengan baik, maka tanda-tanda yang akan terlihat pada diri seseorang adalah: yang pertama, kemampuan bersikap fleksibel, tingkat kesadaran tinggi, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, kesulitan hidup yang diilhamkan oleh visi dan nilai-nilai, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai, keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal, pandangan holistik, kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana jika, untuk mencari jawaban yang mendasar, memiliki kemudian untuk bekerja melawan konvensi. Meskipun Danah Johar dan Ian Marcel tidak mengaitkan SQ ini dengan agama, namun menurut Mas Ganti Storus dalam bukunya Psikologi Agama, ia mengatakan bahwa kecenderungan spiritual ini merupakan sumber jiwa keagamaan bagi manusia. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang bersumber terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri. Mereka menyatakan kecerdasan spiritual tidak bergantung pada budaya ataupun nilai, tetapi menciptakan kemungkinan untuk memiliki nilai-nilai itu sendiri. SQ membuat agama menjadi mungkin, bahkan mungkin perlu, tetapi SQ tidak bergantung pada agama. SQ memang dapat membantu orang untuk menguatkan kehidupan keagamaannya, tetapi tanpa dilandasi agama, maka orang tersebut akan menjadi humanis. Beralih kita kepada sumber jiwa keberagamaan menurut teori fitrah atau pandangan Islam. Sebenarnya masih ada lagi kecerdasan yang lebih tinggi dari kecerdasan yang telah penulis paparkan di atas, seperti IQ, EQ, dan SQ tersebut di atas, yaitu RQ. Apa itu RQ? Religion Question atau kecerdasan agama. Kecerdasan ini dipelopori oleh seorang tokoh utama Timur Tengah dari Arab, yaitu Rasulullah SAW. RQ itu berbeda dengan SQ, walaupun kebanyakan penulis buku tentang kecerdasan spiritual menganggap SQ sama dengan agama. Namun saya tidak sependapat dengan mereka. Alasannya, pelopor utama dari SQ ini, yaitu Ian Marcel dan Danah Johar, tidak pernah mengaitkan SQ dengan agama, seperti ungkapannya, bahwa SQ ini tidak ada kaitannya dengan agama. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang bersumber terdalamnya adalah inti alam semesta itu sendiri. Mereka menyatakan kecerdasan spiritual tidak bergantung pada budaya ataupun nilai, tetapi menciptakan kemungkinan untuk memiliki nilai-nilai itu sendiri. SQ membuat agama menjadi mungkin, bahkan mungkin perlu, tetapi SQ tidak bergantung pada agama. SQ memang dapat membantu orang untuk menguatkan kehidupan keagamaannya, tetapi tanpa dilandasi agama, maka orang tersebut menjadi humanis. Selanjutnya, menurut Ian Marcel, bahwa seorang ateis bahkan bisa memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Dia tidak mempersoalkan ada tidaknya Tuhan. Yang penting bisa berbuat baik kepada orang banyak.
Ini ciri orang yang cerdas spiritual. Sekarang baru terbukti secara psikologis bahwa banyak menolong orang itu membuat bahagia. Mengapa? Karena dengan begitu kita jadi menemukan misi kehidupan itu. Saya sebagai penulis dalam sebuah buku yang berjudul Psikologi Agama dalam Bingkai Keislaman sebagai pembentukan kepribadian seorang muslim, disinilah saya mengkritik atau ini. Ada beberapa kelemahan dari kecerdasan spiritual. Pertama, menurut saya, membuat manusia lupa akan dirinya. Dari mana asal kehidupannya, siapa yang menghidupkannya, untuk apa dia hidup di dunia ini, dan mau kemana ia setelah mati nanti. Selain itu, kelemahan SQ hanya membina hubungan antar manusia, tapi merupakan hubungan dengan sang pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta dirinya. Selanjutnya, ketiga kecerdasan di atas, IQ, EQ, dan SQ merupakan usaha manusia itu sendiri untuk mengasahnya agar lebih cerdas. Dari itu pun penulis atau saya melihat masih perlu melengkapi kecerdasan yang sudah ada pada manusia, yaitu kecerdasan agama, RQ, disingkat dengan RQ. Kecerdasan ini dapat melengkapi dan mengoptimalisasikan fungsi guna kecerdasan yang sudah ada pada diri manusia sebagai sumber jiwa keagamaan manusia. RQ ini telah melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan ibu. Dengan kata lain, karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Teori ini disebut dengan teori fitrah. Fitrah beragama dalam diri manusia merupakan naluri yang menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan suci yang diilhami oleh Allah SWT. Fitrah manusia mempunyai sifat suci yang dengan nalurinya tersebut ia secara terbuka menerima kehadiran Allah yang maha suci berdasarkan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jelaslah, secara naluri manusia memiliki kesiapan untuk mengenal dan meyakini adanya Allah. Dengan kata lain, pengetahuan dan pengakuan terhadap ilahi sebenarnya telah tertanam secara kokoh dalam fitrah manusia. Namun, perpaduan dengan jasad telah membuat berbagai kesibukan manusia untuk memenuhi berbagai tuntutan dan berbagai godaan serta tipu daya duniawi yang lain telah membuat pengetahuan dan pengakuan tersebut kadang-kadang terlengahkan, bahkan ada yang berbalik mengabaikan. Nah, mari kita bahas ada berapa pengertian fitrah itu. Sedikitnya ada 9 makna fitrah yang dikemukakan oleh para ulama. Pertama, fitrah berarti suci. Menurut Al-Auza'i, fitrah berarti kesucian dalam jasmani dan rohani. Bila dikaitkan dengan potensi keberagaman, kesucian tersebut dalam arti kesucian manusia dari dosa waris atau dosa asal. Sebagaimana pendapat Ismail Roji Al-Faruqi yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan suci, bersih, dapat menyusun drama kehidupannya, tidak peduli dengan lingkungan keluarga, masyarakat, macam apapun ia dilahirkan. Kedua, fitrah berarti Islam. Abu Hurairah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fitrah adalah agama. Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi yang artinya, bukankah aku telah menceritakan kepadamu pada suatu yang Allah menceritakan kepadaku dalam kitabnya, bahwa Allah menciptakan Adam dan anak cucunya berpotensi menjadi seorang muslim. Berangkat
dari pemahaman hadis tersebut di atas, maka anak kecil yang meninggal ia akan masuk surga karena ia dilahirkan dengan din al-Islam, walaupun ia terlahir dari kalangan non-muslim. Yang ketiga, fitrah berarti mengaku keesaan Allah atau telah bertauhid. Manusia lahir dengan membawa konsep tauhid atau paling tidak berkecenderungan untuk mengesahkan Allah dan berusaha terus mencari ketauhidan tersebut. Jiwa tauhid adalah jiwa yang selaras dengan akal manusia. Yang keempat, fitrah dalam arti murni atau al-ikhlas. Bagaimana di dalam surah Al-Ikhlas. Manusia lahir dengan membawa berbagai sifat. Salah satu diantaranya adalah kemurnian atau keikhlasan dalam menjalankan suatu aktivitas. Makna demikian didasarkan pada hadis Nabi SAW. 3 perkara yang menjadi selamat, yaitu ikhlas berupa fitrah Allah, di mana manusia diciptakan darinya, sholat berupa agama, dan taat berupa benteng penjagaan. Yang selanjutnya, fitrah berarti kondisi penciptaan manusia yang cenderung menerima kebenaran. Pada pengertian fitrah yang ini adalah arti potensi, dasar manusia sebagai alat untuk mengabdi dan ma'rifatullah. Sebagaimana firman Allah surat Yasin ayat 22 yang artinya, mengapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku? Selanjutnya, fitrah dalam arti ketetapan atau kejadian asal manusia mengenai kebahagiaan dan kesesatannya. Manusia lahir dengan ketetapannya. Apakah nanti ia akan menjadi seorang bahagia atau menjadi seorang yang sesat dan akhirnya masuk neraka. Selanjutnya, fitrah dalam arti tabiat alami manusia. Manusia lahir dengan membawa tabiat perwatakan yang berbeda-beda. Watak tersebut dapat berupa jiwa pada anak atau hati sanubari yang dapat mengantarkan untuk sampai pada ma'rifatullah. Sebelum usia balik, anak belum bisa membedakan antara iman dan kafir karena wujud fitrah terdapat dalam qalb yang dapat mengantarkan pada pengenalan nilai kebenaran tanpa terhalang apapun. Selanjutnya, fitrah dalam arti insting al-gharizah dan wahyu dari Allah al-munazzalah. Ibnu Taimiyah membagi fitrah dalam 2 macam. Fitrah al-munazzalah, yaitu fitrah luar yang masuk dalam diri manusia. Fitrah ini dalam bentuk petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang digunakan sebagai kendali dan pembimbing bagi fitrah al-gharizah. Yang kedua, fitrah al-gharizah. Fitrah al-gharizah atau fitrah inherent dalam diri manusia yang memberikan daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar diri manusia. Demikian pembahasan kita kali ini. Sekarang saya akan membagikan kuis. Kuisnya hanya 1. Jelaskan perbedaan yang sangat signifikan dari 3 teori di atas. Jelaskan secara singkat saja, sangat singkat perbedaan yang mendasar dari teori-teori yang telah kita paparkan di atas. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT dalam hidup kita, dan nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.